kami akan menjelaskan mengenai sejarah IPA, yaitu ilmu pengetahuan pada peradaban kuno. Nah, saya akan menjelaskan tentang peradaban sains zaman Mesir kuno serta Mesopotamia. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sains pada zaman Tiongkok dan India. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, jadi peradaban Mesir kuno yang berlangsung dari sekitar 3100 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi dikenal sebagai salah satu peradaban paling maju di dunia kuno. Dalam konteks sains, mereka itu mencapai banyak kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik. Nah, jadi ada beberapa penjelasan mengenai pencapaian sains pada masa Mesir kuno ini. Nah, contohnya itu pada matematika dan geometri. Masyarakat Mesir kuno memiliki pemahaman yang mendalam tentang matematika dan geometri. Yang kedua itu astronomi. Astronomi di Mesir kuno sangat maju dengan pengamatan berbagai terhadap bintang dan planet yang membantu mereka dalam pembentukan kalender dan pengamatan langit. Yang ketiga, kedokteran. Pada bidang kedokteran juga sangat menonjol dalam peradaban ini seperti praktek medis. Mereka itu menggunakan berbagai ramuan herbal untuk mengobati penyakit. Ada juga untuk dokumen medis, yaitu catatan medis yang menunjukkan diagnosis dan pengobatan penyakit serta penggunaan obat-obatan alami. Yang keempat itu teknik konstruksi. Teknik konstruksi di Mesir kuno menunjukkan tingkat keahlian yang luar biasa, yaitu seperti pembangunan piramida dan sistem irigasi. Dan yang terakhir itu teknologi dan inovasi. Nah, inovasi teknologi di Mesir kuno mencakup berbagai bidang seperti alat transportasi, yaitu pembuatan perahu yang efisien untuk perdagangan sebagai transportasi barang di sepanjang Sungai Nil, serta seni dan arsitektur seperti kuil dan obelisk yang menunjukkan kemajuan budaya serta teknik konstruksi yang tinggi. Nah, selanjutnya pada zaman Mesopotamia. Pada zaman Mesopotamia, peradabannya itu berkembang di wilayah antara dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan Efrat. Nah, sekarang itu dikenal sebagai bagian Irak modern. Nah, mereka itu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Mesopotamia ini dianggap sebagai salah satu tempat kelahiran pertama peradaban manusia dengan peradaban yang sudah ada sejak sekitar 3500 sebelum Masehi. Jadi ada beberapa penjelasan rinci tentang peradaban sains di Mesopotamia. Yang pertama itu astronomi. Nah, astronomi pada Mesopotamia memiliki pencapaian yang sangat luar biasa. Yang pertama itu astronomi. Mesopotamia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam bidang astronomi. Mereka sangat memperhatikan pergerakan benda langit dan mengaitkannya dengan kehidupan di bumi. Astronomi Mesopotamia mampu mencatat posisi bintang dan planet, serta membuat prediksi terkait pergerakan benda lain langit seperti gerhana dan siklus bulan. Yang kedua yaitu matematika. Pada Mesopotamia juga memiliki pengetahuan yang sangat maju dalam bidang matematika. Mereka itu menggunakan sistem bilangan berbasis 60 yang masih digunakan hingga saat ini dalam pengukuran waktu. 60 itu sama dengan 1 menit dan sudut 360 derajat dalam satu lingkaran. Yang ketiga itu teknik dan keinsinyuran. Nah, teknik dan keinsinyuran ini seperti irigasi. Nah, pencapaiannya itu tentang pengembangan sistem irigasi untuk pertanian. Mereka membangun saluran air dan kanal untuk mengalirkan air dari Sungai Tigris dan Efrat ke ladang-ladang pertanian. Pada arsitektur, masyarakat Mesopotamia ini memiliki teknik bangunan yang maju. Mereka menciptakan struktur bangunan besar seperti zigurat. Yang keempat yaitu medisin. Medisin ini seperti herbal dan obat-obatan dan dokumentasi penyakit. Yang kelima yaitu penulisan dan sastra. Pada penulisan dan sastra, mereka ini terdapat menemukan penulisan yang terkembang dalam tulisan paku atau cuneiform sekitar 3200 sebelum Masehi yang digunakan untuk mencatat transaksi hukum, catatan administratif, dan sastra. Selanjutnya yaitu filsafat dan agama.
Pada masa Mesopotamia terdapat kosmologi, yaitu agama Mesopotamia yang memiliki pengaruh besar terhadap cara mereka memahami alam semesta dan kehidupan di bumi, serta etika dan hukum. Nah, di etika dan hukum ini, filsafat mereka juga tercermin dalam kode hukum seperti kode Hammurabi yang dianggap sebagai salah satu hukum tertulis pertama di dunia. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan pada zaman India. Nah, peradaban ilmu pengetahuan di India memiliki panjang sekali sejarah yang sangat kaya yang dapat ditelusuri sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, India telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, logika, filsafat. Nah, di antaranya yang pertama yaitu ada matematika. India dikenal sebagai salah satu tempat kelahiran matematika. Nah, terutama karena konsep-konsep ditemukan dan dikembangkan oleh ilmuwan India yang berpengaruh. Yang pertama ada angka 0 dan sistem desimal, kemudian ada aljabar, terus ada trigonometri. Nah, yang kedua ada astronomi. Astronomi di India memiliki akar yang sangat dalam dan beberapa penemuan penting berasal dari astronomi India seperti teori heliosentris, terus ada Aryabhata, kemudian ada perhitungan waktu. Nah, yang ketiga yaitu ada kedokteran atau Ayurveda. Ayurveda adalah sistem pengobatan tradisional yang berkembang di India dan memiliki pengaruh besar terhadap kedokteran di seluruh dunia. Nah, dalam Ayurveda, kesehatan dianggap sebagai keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, pada zaman India ini ada Sushruta sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, terus ada Charaka sekitar abad ke-2 sebelum Masehi. Yang keempat ada filsafat dan logika. Nah, filsafat di India juga berkontribusi dalam bidang logika dan teori pengetahuan. Beberapa aliran filsafat di India seperti Jnana dan Mimamsa pengembangan teori logika yang sangat mendalam. Nah, yang kelima ada teknologi dan penemuan. Yang pertama ada industri tekstil dan teknik. Nah, pada masa India ini, India sudah sangat maju dalam bidang tekstil. Kemudian ada metalurgi. Nah, yang keenam ada karya-karya tulis seperti Veda dan Upanishad. Kemudian ada sastra matematika klasik. Nah, selanjutnya ada pada masa Tiongkok. Peradaban ilmu pengetahuan di Tiongkok memiliki sejarah yang sangat panjang dan berkembang dengan pesat, dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, inovasi dan penemuan dari Tiongkok kuno telah memberikan dampak besar di dunia, mencakup berbagai bidang seperti astronomi, matematika, kedokteran, teknologi, dan filosofis. Di antaranya yang pertama ada astronomi. Astronomi di Tiongkok kuno ini sangat maju, sangat bergantung pada pengamatan langit untuk menemukan waktu dan meramalkan peristiwa penting seperti perubahan musim, fase bulan, dan gerakan planet. Kemudian ada matematika. Matematika di Tiongkok kuno berkembang dengan cara yang unik, berfokus pada aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pertanian, perdagangan, dan pembangunan. Kemudian teknologi dan inovasi. Tiongkok kuno terkenal dalam kemajuan teknologinya yang mengarah pada berbagai penemuan yang telah mengubah dunia. Banyak inovasi ini berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dan perdagangan, seperti kertas, terus pencetakan, kompas, mesiu, dan teh yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang keempat ada kedokteran. Kedokteran di Tiongkok kuno memiliki sistem pengobatan yang sangat berbeda dari kedokteran barat, dengan berfokus pada keseimbangan tubuh, energi, dan alam semesta. Di antaranya yaitu pengobatan tradisional Tiongkok, kemudian ada akupuntur, kemudian ada pengobatan herbal. Yang kelima ada filsafat dan ilmu pengetahuan sosial. Filsafat Tiongkok memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang logika, etika, dan teori pemerintahan.
Yang keenam ada pengetahuan alam geografi. Tiongkok kuno memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap geografi dan lingkungan alam mereka. Di antaranya yaitu pemahaman tentang tanah dan pertanian. Yang kedua ada geografi dan pemetaan. Nah, secara keseluruhan Tiongkok kuno memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia dengan semua inovasi yang sangat beragam dan berpengaruh bagi dunia. Nah, jadi cuman itu yang dapat kami sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Bye-bye. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno. Nah, peradaban Yunani kuno itu dimulai pada tahun 7 sampai dengan 2 sebelum Masehi. Peradaban Yunani kuno ini, perkembangan ilmu pengetahuannya itu ditandai dengan lahirnya filsafat. Filsafat itu artinya berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos artinya kebijaksanaan, sedangkan sophia artinya cinta, sehingga arti dari filsafat sendiri merupakan cinta kebijaksanaan. Masa perkembangan ilmu filsafat ini ditandai dengan setiap orang yang hidup pada masa itu mulai meninggalkan kepercayaan terhadap sesuatu yang bersifat mistis atau kepercayaan yang bersifat mitologi. Seperti halnya ketika terjadi gempa, maka dikaitkan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa atau makhluk yang dapat menyebabkan kejadian gempa tersebut, atau terjadi pelangi dan kejadian-kejadian alam lainnya. Nah, pada masa ini orang-orang memiliki kebebasan untuk berpendapat tentang kejadian-kejadian yang telah mereka kaji, dan mereka dituntut untuk berpikir kritis, memikirkan tentang bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno ini ditandai dengan lahirnya ilmuwan-ilmuwan, yaitu yang pertama ada Thales yang hidup pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Dia dianggap sebagai bapak filsafat karena dia merupakan salah satu dari beberapa tokoh yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang penciptaan alam semesta dan bahan dasar dalam pembentukan alam semesta. Dan yang kedua itu ada Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Beliau dikatakan sebagai filsuf dan ahli ukur karena dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak terlepas dari bilangan. Dia juga orang yang menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat dan tidak datar. Dan yang ketiga yaitu ada Socrates yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun dia melahirkan sebuah metode dalam mengkaji sesuatu kebenaran, yaitu metode yang disebut dengan metode meutik teknik atau teknik kebidanan, yaitu suatu metode dialektika yang melahirkan suatu kebenaran. Dan yang keempat ada Plato yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi yang merupakan murid dari Socrates. Dan yang terakhir ada Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pada masa ini filsafat berada pada puncak kejayaannya. Nah, itu saja materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno. Nah, materi selanjutnya itu tentang pengaruh peradaban Romawi terhadap ilmu pengetahuan. Peradaban Romawi ini memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun banyak ide mereka berasal dari Yunani, orang Romawi ini berhasil mengembangkan dan menerapkan dalam skala yang lebih besar. Contohnya itu dalam teknik pembangunan,
Romawi ini terkenal dengan bangunan yang megah seperti Colosseum. Mereka mengembangkan teknik beton yang kuat serta tahan lama dan sistem arsitekturnya yang canggih. Nah, selanjutnya itu di bidang kedokteran juga. Para dokter Romawi ini juga membuat kemajuan dalam bidang bedah serta farmasi. Mereka mengembangkan berbagai alat bedah serta obat-obatan. Selain itu, mereka juga mendirikan rumah sakit serta sekolah kedokteran. Nah, perkembangan pendidikan pada masa Yunani kuno berpusat di kota Athena, yang mana juga dianggap sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan pada masa itu. Nah, beberapa tokoh seperti Plato dan Aristoteles, mereka menekankan mengajarkan filosofi-filosofi yang mendalam kepada murid-murid mereka. Nah, ilmu pengetahuan telah memainkan peran penting dalam perkembangan berbagai peradaban sepanjang sejarah manusia, mulai dari peradaban Yunani, Mesir, hingga peradaban modern pada saat ini. Nah, jadi ilmu telah menjadi tonggak utama dalam memahami alam semesta, teknologi, kedokteran, dan banyak aspek kehidupan lainnya yang kita gunakan pada saat ini.